Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Sena Hana Cehayawan dengan NIM 221410032 melanjutkan tugas tentang SVM. Di sini saya ingin menjelaskan tentang classification SVM, teman-teman ya. Classification basis SVM dengan menggunakan coding Jupyter. Teman-teman bisa menggunakan VS Code, Google Colab, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi, kurang lebihnya sama seperti penjelasan saya di part satu tentang SVM, dan selanjutnya adalah part kedua tentang classification basis SVM, di mana klasifikasi basis merupakan salah satu tugas terpenting yang dikerjakan oleh para ahli petrofisika ya, dalam proyek-proyek pengembangan dan eksplorasi migas, teman-teman. Jadi, fase sedimen mencerminkan kondisi fisik, kimia, dan biologi tertentu yang dialami oleh unit tersebut selama proses sedimentasi. Untuk mempelajari fases ini diperlukan sampel batuan. Dalam penelitian ini dipraktekkan algoritma machine learning SVM untuk memprediksi fases dari data lumpur dari data log sumur ya, teman-teman. Jadi, dataset untuk penelitian ini berasal dari Hugoton and Panama Fields di Amerika Utara yang digunakan dalam latihan kelas di University of Kansas eh, oleh Du Bois et al. 2007 ya sumbernya, teman-teman. Data ini terdiri dari data log dari 9 sumur. Data log ini digunakan untuk melatih supervised classifier untuk memprediksi, ya lebih tepatnya untuk memprediksi kelompok fasis diskrit, teman-teman. Semua implementasi ini didasarkan pada pustaka X Skitlearn, ya teman-teman bisa searching. Untuk itu dapat kita jelaskan bahwa mirip dengan semua pendekatan data science. Pertama-tama kita akan mulai dengan pemeriksaan data, berbagai fitur dari data sumur ini akan dilihat gitu. Plot silang dan tampilan sumur eh, dapat menjadi pendekatan yang tepat gitu, teman-teman. Jadi kemudian data perlu dikondisikan dan menghapus bagian yang tidak lengkap ya untuk membuat kinerja model yang lebih efisien. Data harus diskalakan ke nol min dan unit variance, teman-teman. Jadi dataset akan dibagi menjadi data pelatihan, pengujian, dan data sumur ya, teman-teman. Kemudian berbagai pengklasifikasi akan digunakan agar sesuai dengan model. Kami terutama menggunakan deskripsi data, fungsi plotting, dan beberapa pendekatan lainnya ya dari Brandon Hall. Ya, jadi ada data understanding dan Rogling ya. Data pelatihan yang disimpan dalam format SVM ini kita pakai format CSV berisi 5 pengukuran wireline logging ya, teman-teman. 2 indikator dan label fasis dalam interval setengah feet gitu. Dalam terminologi pembelajaran mesin, ya, setiap pengukuran log itu adalah vektor fitur yang memetakan sekumpulan fitur ya, atau pengukuran log ke sebuah kelas ya, jenis fasisnya. Kita akan menggunakan pustaka Pandas untuk memuat data ke dalam data frame yang menyediakan struktur data yang mudah digunakan untuk bekerja dalam data log sumur, teman-teman. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya, teman-teman. Untuk codingan pada Jupyternya, bisa saya berikan contoh untuk teman-teman. Di sini kita bisa pakai yang namanya, sebentar ya teman-teman, coba saya bukakan filenya untuk teman-teman sekalian. Sebentar ya teman-teman. Untuk itu kita bisa coba nih bareng-bareng gitu ya. Untuk basis classification SVM pada codingnya Python. Di sini saya pakai dari Jupyter ya teman-teman. Dari Jupyter, kemudian
bisa kita gunakan bersama ya, teman-teman. Oke, sebentar teman-teman, ini jaringannya juga agak nge-lag ya, teman-teman. Oke, sudah kita masukkan ya, teman-teman. Apakah bisa terlihat? Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Belum ya, ternyata. Sebentar, teman. Baik, di sini saya akan share screen untuk tutorialnya ya, teman-teman. Kita masuk ke, oh my God, jaringannya. Continue. Oke, teman-teman, apakah sudah bisa terlihat ya? Mohon maaf karena ini jaringannya kurang baik, teman-teman. Nah, nih akan saya share. Teman-teman itu bisa pakai nama di sini. Misalnya kita buat tadi klasifikasi classification ya, klasi. Kita mau buat apa ini teman-teman tadi classification basis SVM ya. Oke, 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 sebentar. Saya pakai nama saya. Senahana, misalnya kelas, oh ini aja. Klasifikasi, apa namanya? Klasifikasi basis ya. Basis SVM. Senahana misalnya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, kemudian di sini kita masukin code-nya. Di sini aku pakai eh, langkah pertama kita masukin persen untuk datanya ya teman-teman. Jadi datanya itu kita pakai yang persen matplot ya. Jadi matplot, matplotlib, kemudian inline ya, inline. Lalu, nah ini tuh apa sih teman? Ini adalah magic command khusus untuk Jupyter Notebook. Tujuannya adalah agar plot dari matplotlib langsung ditampilkan di dalam notebook gitu teman-teman. Jadi magic command ini tidak akan berfungsi di luar Jupyter Notebook gitu teman-teman ya. Oke, kita bisa tampilkan. Kita ketik lagi di sini. eh, teman-teman, jadi ini ada kesalahan teknis. Kita share.
Oke, ini yang sudah tadi saya ketik. Tadi dia tidak terbaca. Oke, jadi ini sudah saya berikan keterangan nih teman-teman. Kalau dia pakai persen matlotlib itu kan tadi seperti itu tujuannya. Kalau untuk import pandas juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu untuk manipulasi dan analisis data, kalau nanti untuk komputasi numerik, dan seterusnya teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa masukin ininya. Kita bisa masuk ke selanjutnya kita bisa masuk ke read data into Python ya teman-teman. Itu kita kasih kode dulu di sini. Python. Nah, kita udah masukin seperti ini untuk membaca file CSV dan menyimpan ke dalam data frame. Kita run dulu dan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini saya ubah namanya dulu biar lebih rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah sesuai dengan classification phrases ya teman-teman. Nah, oke maaf teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita masukin nih klasifikasinya. Kita masukkan data setnya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman. Coba saya stop share dulu ya. Ini kita langsung masukkan ke training setnya ya. Training datanya teman-teman. Jadi kita langsung ke training setnya. Teman-teman bisa lihat ini saya udah masukin data-datanya. Tadi ada beberapa kendala dalam share screen. Bisa teman-teman lihat sudah training datanya sudah saya masukkan dan munculnya seperti ini. Dan untuk PC Scalar dan ya daftar warna yang kita gunakan, kemudian ringkasan statistik data frame yang kita gunakan sudah saya masukkan juga. Jadi untuk penjelasan data dari reservoir kita nih mana ya? Kita bisa lihat di sini. Kan ini data reservoir kita ya, teman-teman, yang di kedua. Kita bisa lihat di mana dari reservoir karbonat ini ada 9 sumur dengan 4.149 rows.
yang tersedia. Fesis diambil dari sampel ini di setiap setengah feet ya, dan dicocokkan dengan data logging di lokasi sumur, teman-teman. Variabel fitur mencangkup 5 variabel. Ya, kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat ya, dia mencangkup 5 variabel. Eh, variabelnya itu dari pengukuran wireline log dan 2 variabel pembatas geologi ya. Jadi variabel fitur mencangkup 5 variabel dari pengukuran wire log dan variabel pembatas geologi yang berasal dari pengetahuan geologi ya. Jadi ketujuh variabel tersebut adalah kita bisa lihat ini ada gamma ray-nya ya. Alat pencatatan wireline ini ya mengukur emisi gamma dari formasi ya, indeks yang baik untuk kandungan serpih gitu ya, teman-teman. Kemudian ada ILD log 10. Ini adalah pengukuran resistivitas yang dapat digunakan untuk identifikasi kandungan fluida reservoir ya, teman-teman. Kemudian untuk delta pHI-nya itu adalah indeks porositas dalam petrofisika untuk mengukur porositas ya. Jadi ada beberapa metode seperti neutron dan densitas. Ini adalah perbedaan di antara keduanya gitu, teman-teman. Kalau untuk PHIND ini eh, lebih ke rata-rata log neutron dan densitasnya, teman-teman. Kemudian untuk PE ini sendiri merupakan log efek ya. Fotolistrik dapat digunakan untuk identifikasi litologi atau kandungan mineral batuan, teman-teman. Nah, dan selanjutnya ada NMM, indikator non laut lah, indikator non larutan gitu ya, teman-teman. Atau selanjutnya rel pos itu lebih ke posisi relatif kurang dari BR gitu, teman-teman. Nah, ya, kemudian di sini ada 9 fesis atau kelas batuan yang berbeda tersebut adalah kita bisa lihat eh, dari well name-nya juga, kemudian formation dan phasesnya ya, teman-teman. Jadi ada kelas batuan dari non-marine sandstone, SS ya, atau SS, kemudian CSIS itu non-marine crostilic stone gitu ya. Limestone itu untuk MS atau mudstone, jadi ada beberapa klasifikasinya gitu. Ada juga dari shell dan dolomite dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian kita juga bisa lihat tuh, teman-teman ya, dari ini sebelum kita memplot data sumber, kita juga bisa lihat nentuin color mapnya nanti di sini ya, teman-teman. Oke, ini kita bisa well name-nya, terus kita bisa tentuin warna dari color map nanti gitu ya. Ini ada phase distribution yang tadi saya jelasin, SS itu apa, CSIS itu apa, dan lain sebagainya ini, teman-teman. Kemudian untuk save plotnya kita pakai untuk mengembalikan pengaturan tampilan plot ke pengaturan default mode plot setelah selesai membuat plot dengan Seaborn ya, teman-teman. Untuk melihat yang tadi saya jelasin tentang 3 dimensi ya, ada ruang juga, teman-teman. Baik, kemudian untuk get correlation-nya seperti ini. Selanjutnya ada visualis data. Eh, kita juga bisa lihat dalam beberapa bentuk visualisis data ya, teman-teman. Iya, kemudian untuk itu kita akan lihat pada ini kita sudah buat figurnya ini sesuai dengan mengatur ukuran figur untuk plot ya yang akan dibuat. Jadi
Kita buat dengan ukuran 14 kali 8 inci untuk menampilkan plot yang lebih besar. Ukuran ini dapat disesuaikan ya teman-teman dengan kebutuhan. Oke. Setelah itu mengatur rotasi label sumbu ya agar lebih mudah dibaca ya teman-teman. Label sumbu ya agar lebih mudah dibaca. Kemudian variabel right-nya digunakan untuk mengatur posisi label sumur, Y ke kanan dan sumbu dan lain sebagainya ya teman-teman. Mengatur batas sumbu Y. Oke, kemudian kita akan lanjut membuat standar objek standar scalar untuk melakukan normalisasi data. Fit digunakan untuk menghitung min dan std dari kata. Melakukan transformasi pada data fitur menggunakan standar scalar untuk mendapatkan data yang lebih yang sudah dinormalisasikan. Ya, kemudian kita juga melakukan mengimpor modul train test split dari library scalarin untuk membagi data set menjadi data uji ya, data latih dan data uji, lalu membagi data set menjadi proporsi 80%. Untuk data latihnya kita bagi jadi 20% untuk data ujinya gitu teman-teman. Setelah itu membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80% itu sudah ya teman-teman. Kita bisa lanjut nih melakukan model SVM modelnya gitu. Nah, untuk dalam Jupyter sendiri SVC-nya itu 10 untuk C-nya dan gamanya 1 gitu ya. Ini berikut bisa di screenshot teman-teman nanti bisa dilanjut untuk contoh-contohnya. Mungkin sampai di situ penjelasan singkat saya tuh lebih ke pre-processing-nya ya gitu ya teman-teman. Jadi untuk modeling sendiri terdapat beberapa jenis ya teman-teman. Pendekatan beberapa jenis model dapat digunakan untuk klasifikasi spesies sebenarnya. Jadi penjelasan konsep dasar di balik setiap metode dan pro atau kontra dari metode-metode tersebut berada di luar cangkupan penelitian ini teman-teman. Hampir semua buku ilmu data memiliki bab tentang hal ini gitu. Nah, mungkin untuk model evaluation ada 7 metrik yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja model pada set data dan prediksi dasar-dasar untuk semua jenis evaluasi serupa gitu. Seberapa jauh atau dekat data yang diprediksi dari data aktual gitu teman-teman. Jadi ada juga confusion matrix gitu ya. Di mana ini adalah 2D atau 2 dimensi array dari label target yang diprediksi data dan aktual gitu, diprediksi dan aktual. Entry dari conversion matrix-nya itu sendiri, si ini sama dengan jumlah pengamatan yang diprediksi memiliki fasis gitu ya. Fasis tetapi dahulu diketahui, sebentar teman-teman jaringan. Oke, continue. Oke, maaf teman-teman kita lanjut. Jadi memiliki tetapi diketahui memiliki fasis I. Jadi dia walaupun diprediksi J jadinya I gitu ya. Untuk menyederhanakan percobaan confusion matrix ini, sebuah fungsi telah ditulis untuk menampilkan matriks untuk menampilkan matriks bersama dengan label fasis dan berbagai matriks kesalahan. Lihat kita bisa lihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang muncul gitu teman-teman. Jadi hasilnya itu dapat dipertimbangkan dari basis SS tadi ya dalam set pengujian jika sebuah sampel dari label SS probabilitas sampel tersebut benar nih adalah 0,84 presisi misalnya. Jika kita tahu sebuah sampel memiliki basis SS maka probabilitas sampel tersebut akan dilabeli dengan benar oleh pengklasifikasi adalah 0,81 atau recall. Sebaliknya sebaiknya memiliki nilai yang tinggi gitu teman-teman untuk presisi dan recall. Tetapi seringkali ketika sebuah algoritma disettle, untuk meningkatkan salah satunya yang lain menurun gitu. Nilai F1 menggabungkan keduanya untuk memberikan satu ukuran relevansi hasil pengklasifikasi itu susah gitu. Jadi hasil ini dapat memandu intuisi tentang cara meningkatkan hasil klasifikasi sebagai contoh gitu teman-teman untuk sampel dengan fasis MS atau Madstone, sampel tersebut hanya diklasifikasi dengan benar 61% dari waktu recall. Mungkin hal ini dapat ditingkatkan dengan cara memasukkan lebih banyak sampel pelatihan. Kualitas sampel juga dapat berperan, fasis BS atau
Bevstel, Bevelstone memiliki nilai F1 gitu teman-teman, terbaik ya. Dan contoh pelatihan relatif sedikit, tetapi data ini dipilih sendiri dari sumber-sumber lain untuk memberikan contoh pelatihan untuk mengidentifikasi fesis ini, teman-teman. Oke, kemudian lebih singkatnya ya, untuk menyimpulkan hal ini sebenarnya kita tuh bisa lihat bahwa SVM menunjukkan performa yang lebih baik pada data uji tabel E1 ini. Kemudian ketika menguji model dengan data baru atau Blindwell, itu performa model menurun nih di tabel E2 tadinya gitu kan, ada perbedaan. Ya, jadi dari sini kita lihat bedanya banyak gitu ya teman-teman. Ini pertama, kita udah ngerancang dulu nih, habis itu untuk beberapa dimensinya. Kemudian ini yang paling terakhir nih teman-teman. Nah, jadi hal ini dikaitkan dengan kekurangan data. Jika kita melihat dengan seksama penampang terakhir yang menunjukkan keluaran model dibandingkan dengan distribusi fesis, sebenarnya dari SS, CSIS, dan FSIS berkorelasi dengan baik gitu teman-teman. Sedangkan PS memiliki kesesuaian yang lebih baik berikutnya dengan data real. BS dan D menunjukkan korelasi yang lemah dengan distribusi fesis yang sebenarnya. Nah, tren yang disebutkan di atas atau tiga ya gambar di atas itu sesuai dengan frekuensi sampel data yang ditunjukkan pada langkah pertama dan perekahan data dalam diagram batang teman-teman ya. Fesis dapat diprediksi dengan lebih baik jika memiliki sampel yang cukup dalam set data pelatihan gitu teman-teman. Jadi untuk meningkatkan hasil kita dapat mengerjakan dua aspek penting ya teman-teman. Yang pertama memperkenalkan lebih banyak sampel data ke model, kemudian mengoptimalkan parameter model secara detail gitu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang Phasis Classification SPM. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.